Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan laporan hasil kegiatan literasi digital untuk ibu-ibu pengajian dengan judul Meningkatkan Kesadaran Ibu-ibu Pengajian dalam Bermedia Sosial dengan Bijak. Kegiatan ini telah kami laksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 di Musola GPI atau Gedung Pendidikan Islam Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta setelah asar hingga maghrib. Melalui kegiatan ini, kami berusaha memberikan pemahaman tentang pentingnya menggunakan media sosial secara bijak bagi ibu-ibu pengajian dengan membahas digital environment dan filter bubble. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas 5 bagian utama, yaitu latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, rangkaian kegiatan, evaluasi, dan juga kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syesha. Baik, kemudian menuju ulasan apa sih tujuan dari kegiatan tersebut. Nah, di sini kami rangkum menjadi 3 bagian teman-teman. Namun sebelumnya izin kami menyinggung terlebih dahulu apa sih ulasan berupa materi-materi yang kami sampaikan. Nah, di sini sebelumnya kami terangkan berupa 2 teori, yakni filter bubble dan digital environment. Apa sih itu filter bubble? Filter bubble adalah teori yang menjelaskan bagaimana algoritma digital itu mencari informasi berdasarkan preferensi pengguna, sehingga seseorang hanya menerima konten yang sesuai dengan minat atau pandangannya. Hal ini menyebabkan pengguna terjebak dalam gelembung informasi yang terbatas dan mengurangi paparan terhadap sudut pandang orang lain. Contoh kasus, dalam pemilu, seseorang yang sering mencari berita tentang kandidat tertentu akan terus menerima konten mendukung kandidat tersebut tanpa melihat pandangan kritis dari pihak lain. Nah, dari penjelasan sedikit tadi, kami mencoba ibu-ibu untuk lebih sensitif juga kritis lagi terhadap sebuah berita dan postingan apapun yang beredar di media sosial. Kemudian harapannya menghasilkan 3 tujuan awal dari diadakannya sosialisasi tersebut. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang cara mengakses informasi yang valid di media sosial, di mana peserta diberikan materi tentang cara membedakan informasi yang benar dan hoax di internet. Kemudian diajarkan strategi mencari sumber yang kredibel serta memverifikasi kebenaran suatu berita. Terakhir, meningkatkan kemampuan literasi digital agar tidak mudah mempengaruhi informasi menyesatkan. Kemudian memasuki tujuan yang kedua, yakni melatih kemampuan menganalisis informasi secara kritis sesuai nilai-nilai agama dan budaya. Nah, di sini peserta akan dilatih berpikir kritis dalam menerima dan menilai informasi yang mereka temui di media digital. Kemudian diajarkan bagaimana diskusi mengenai informasi dapat diimplementasikan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal, dan mengembangkan kemampuan reflektif agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak ada jelas sumbernya. Kemudian yang terakhir, yakni membentuk kesadaran akan pentingnya literasi digital dalam kehidupan sehari-hari, di mana memberikan pemahaman bahwa literasi digital sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Juga menumbuhkan kebiasaan untuk menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab, serta mendorong peserta untuk menjadi agen perubahan dalam lingkungan mereka dengan menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa rangkaian kegiatan praktik literasi digital yang kami laksanakan pada tanggal 23 Januari tahun 2025, tepatnya di Musola GPI atau Gedung Pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pembukaan. Kami mengawali pembukaan pada pukul 16.30 sampai 16.45 menit. Pada pembukaan ini diawali dengan doa yang dipimpin oleh Takmir Musola GPI, dilanjutkan oleh moderator kami yaitu rekan saya, Torik. Kemudian dilanjutkan pada rangkaian kegiatan yang kedua yaitu sesi penyampaian materi, tepat pada pukul 16.45 menit sampai 17.15 menit. Pada sesi ini diisi oleh 3 pemateri langsung oleh 3 rekan saya, yaitu yang pertama Fikri, yang kedua Mbak Naila, dan saya sendiri, Miss Elia. Nah, pada sesi ini kemudian
kami menyampaikan beberapa informasi mengenai media digital beserta contohnya, serta bagaimana bermedia sosial dengan bijak dan bagaimana cara menentukan suatu informasi itu benar atau hoaks. Nah, selanjutnya pada pukul 17.15 sampai 17.30 kami sampai pada sesi tanya jawab, di mana pada sesi ini kami memberikan ruang untuk berdiskusi bagi ibu-ibu jamaah mushola GPI ini menyampaikan sebuah pertanyaan atau sekedar menyampaikan memberikan masukan terkait materi yang sudah kami sampaikan mengenai media digital ini. Mungkin juga ada beberapa dari ibu-ibu yang belum terlalu memahami secara jelas terkait materi yang telah kami sampaikan. Kemudian dilanjutkan pada sesi yang keempat, yaitu pada pukul 17.30 sampai pukul 18.00. Kami memberikan kesempatan kepada takmir mushola untuk memberikan sebuah ulasan ataupun masukan terkait materi yang telah kami sampaikan. Banyak sekali masukan yang kami dapatkan, serta kami belajar juga dengan beliau bagaimana literasi digital ini berkaitan langsung dengan sebuah ilmu hadis. Selanjutnya yaitu pada pukul 18.00 sampai 18.10 pada sesi kelima ini kami memberikan waktu sekitar 10 menit untuk sesi foto bersama dengan para ibu-ibu jamaah mushola GPI. Nah, sampai pada sesi terakhir yaitu penutup, tepat pada pukul 18.10 sampai 18.15. Nah, sesi terakhir ini kami tutup dengan membaca hamdalah serta berpamit langsung kepada jemaah sekalian. Pada sesi ini ditutup oleh moderator yaitu rekan kami Thorik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Thorik. Oke, evaluasi dan kesimpulan. Evaluasinya yaitu materi kurang menekan aspek agama, padahal peserta adalah ibu-ibu pengajian. Yang kedua, kesulitan mendapatkan tempat mengajar sebelum kegiatan dimulai. Lalu yang terakhir, tidak ada konsumsi yang disediakan karena mushola sudah rutin mengadakan buka puasa bersama setiap hari Kamis. Lalu kesimpulannya yaitu kegiatan ini membantu ibu-ibu memahami dunia digital dengan lebih baik. Yang kedua, mereka lebih kritis dalam memilih informasi dan tidak mudah termakan hoaks. Dan lalu yang terakhir yaitu adalah diharapkan kegiatan serupa dapat diadakan kembali dengan perbaikan yang lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.